Selamat pagi anak-anak. Hari ini 28 Oktober 2021 kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita belum bisa melaksanakan upacara. Maka untuk itu, marilah dengan tidak menghilangkan bagaimana pemuda-pemuda yang bersatu menyatukan seluruh bangsa Indonesia menjadi satu. Marilah kita mengenang kembali bagaimana sejarah Sumpah Pemuda. Mari kita perhatikan. 2 tahun sebelum pelaksanaan Kongres Pemuda II, diadakan Kongres Pemuda I yang berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh persatuan-persatuan pemuda yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, itu pemuda-pemuda dari Jawa, Jong Sumatera Nenbon, pemuda-pemuda dari Sumatera, Jong Ambon, pemuda dari Ambon, Sekar Rukun, itu pemuda-pemuda dari Pasundan, Jong Islametenbon, itu pemuda-pemuda Islam, Sutraderen Minahasa, itu adalah pemuda dari Minahasa, Jong Bataksbon, pemuda dari Batak, dan pemuda kaum Teosefi, serta Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Inilah pemuda-pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda I tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Setelah berlangsungnya Kongres Pemuda I selesai, maka kemudian tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda II, yaitu gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Dalam Kongres Pemuda yang kedua ini diadakan rapat 3 kali. Yang pertama, rapat diadakan di Gedung Katolik Jonglisbon. Nah, kalian bisa melihat Gedung Katolik Jonglisbon ini ada di sebelah Gereja Katedral di Jakarta, gedungnya yang ada di tengah itu. Kemudian juga di dekatnya adalah lapangan banteng yang sampai sekarang masih terawat dengan rapi, masih bersih. Nah, ini adalah tempat dari Kongres Pemuda II rapat yang pertama. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Di situ ada dua gedung itu gedungnya sebenarnya hanya satu, yaitu Gedung Mahkamah Agung. Diperkirakan Gedung OS Java Bioskop dulu ada di sekitar situ, jadi sekarang gedungnya sudah tidak ada. Pada rapat kedua ini, yang dibahas adalah masalah pendidikan. Pembicaranya ada dua, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Dan anak juga harus dididik secara demokratis. Nah, anak-anak perhatikan di gedung yang ada di gambar, gedungnya untuk bioskop sekali lagi sudah tidak ada, dan diperkirakan gedungnya ada di sekitar situ dahulu. Ya. Pada sesi berikutnya, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan itu gerakan pramuka. Ya,
Ini yang terjadi pada rapat ketiga di gedung di Indiske Klubuas Kramat. Ya, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Ya, gerakan kepanduan kalau sekarang pramuka, kalau dulu itu gerakan kepemudaan. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Nah, sebelum kongres ditutup, diperkenalkan lagu Indonesia Raya, yaitu karya dari Wage Rudolf Supratman. Lagu ini diperdengarkan dengan iringan biola. Dan ternyata lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres kemudian ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Jadi sumpah pemuda itu dulu belum ada, tapi namanya sumpah setia. Ya. Nah, sekarang marilah kita mengenal tokoh-tokoh yang hadir pada Kongres Pemuda II. Ketuanya Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Ingat, PPPI tadi adalah penggagas Kongres Pemuda II. Kemudian wakilnya adalah Raden Mas Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Kemudian sekretarisnya Muhammad Jamin, perwakilan dari Jong Sumatera Nenbon. Bendahara Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batak Spon. Kemudian pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiten Bon. Pembantu 2 dari R. Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk dari Jong Selebes. Kemudian pembantu 4 Johannes Leimena dari Jong Ambon. Pembantu 5 Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Kongres tersebut dihadiri oleh 71 orang. Ya, kemudian dari golongan asing dari Tionghoa yang hadir ada 4, yaitu Kwe Chiam Hong, Oe Kai Siang, John Lau Chua Hon Hok, dan Chio Jin Kwe. Nah, itulah tokoh-tokoh yang hadir pada Kongres Pemuda II. Sekarang marilah kita dengarkan pembacaan teks Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut ini kalian bisa saksikan 13 tokoh Sumpah Pemuda 1928. Beliau-beliau berbeda suku, agama, ras, namun bersatu untuk Indonesia. Ada Sunario, Leimena, Sugondo Joyo Puspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Kasman Singodimejo, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, Mangkunegoro,
kemudian Sio Kong Leong, Kariswiryo, Muhammad Rum, dan Argani. Itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi tokoh penting pada Kongres Pemuda II. Berikut ini adalah 4 pesan utama yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah berani melangkah, tidak menunggu dunia berubah. Kemudian kegagalan adalah saat kita diam di tempat. Kesuksesan kalau kita terus melangkah. Ketiga, dunia ada di tanganmu. Asal berani melangkah, kita tak pernah kalah. Dan yang keempat, tugas pemuda saat ini adalah membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia. Inilah sedikit riwayat dari Sumpah Pemuda yang diawali dari Kongres Pemuda I, kemudian Kongres Pemuda II. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, 28 Oktober 2021. Bersatu, bangkit, dan tumbuh.